Bab 766 Raja Pengobatan Junior. Mendengar perkataannya, para pasien yang baru saja tenang menjadi bersemangat kembali. Ya ampun, 1 juta yuan setahun, kenapa aku tidak bisa menjadi gadis yang beruntung? Jangan bermimpi, apakah Anda memiliki keterampilan medis seperti Nona Su? Dasar bodoh, dia lebih tertarik pada kecantikannya daripada keterampilan medisnya. Sun Bowei menjadi lebih puas diri. Tidak ada alasan bagi Su Hui untuk menolaknya. Klinik sekecil itu hanya akan memberinya 2 atau 300 ribu yuan setahun. Bagaimana dia bisa menahan godaan untuk mendapatkan 1 juta yuan setahun? Maaf, aku tidak mau. Su Hui langsung menghancurkan lamunan Sun Bowei dengan 6 kata. Kenapa tidak? Apakah kamu tidak puas dengan pembayarannya? Jika menurutmu 1 juta yuan per tahun tidak cukup, aku bisa menaikkan gajimu. Su Hui berkata, ini bukan tentang gaji, klinik saya berjalan dengan baik, tidak perlu bekerja untuk orang lain. Sun Bowei berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin pergi dari sini, aku bisa menjadikan klinikmu sebagai cabang dari klinik Raja Pengobatan, aku yakin jumlah pasien yang kamu terima dan gajimu akan meningkat 10 kali lipat. Su Hui berhenti meresepkan obat dan meletakkan penanya. Ia menatapnya dan berkata, sudah kubilang, ini bukan soal uang. Aku menjalankan klinik ini sendiri, dan aku tidak butuh bantuan siapapun. Jika tidak ada yang perlu dilakukan lagi, silakan pergi, jangan halangi saya untuk menemui pasien. Hui, dengarkan aku. Su Hui adalah gadis yang lembut, tetapi dia masih kesal dengan omelannya yang tak ada habisnya. Dia berkata, Sun Bowei, izinkan aku memberitahumu sekali lagi, aku tidak ada hubungannya denganmu, dan kamu tidak boleh memanggilku Hui. Qin Haodong menepuk bahu Su Hui dan berkata, Hui, jangan marah padanya, itu tidak perlu. Apa? Sun Bowei sangat marah setelah mendengar kata-kata Qin Haodong. Dia tidak diizinkan memanggilnya Hui sementara Qin datang dan menyapanya dengan begitu akrab. Itu adalah penghinaan yang jelas. Su Hui, aku tahu kamu tidak suka uang, tetapi di klinik Raja Pengobatan kami, kamu dapat belajar keterampilan medis langsung dari kakekku, yang merupakan praktisi pengobatan terbaik di Huaxia. Keterampilan medismu pasti akan meningkat dengan cepat melalui belajar darinya, banyak orang ingin menjadi muridnya. Kakeknya, Sun Fengqing, memang merupakan salah satu dokter terbaik di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Ia juga dikenal sebagai Raja Pengobatan di ibu kota, dan ada banyak sekali orang yang ingin menjadi muridnya. Jadi Sun Bowei memainkan kartu trufnya dan berpikir bahwa Su Hui, yang mencintai pengobatan tradisional Tiongkok, akan tertarik dengan tawarannya. Su Hui berkata, Sun Bowei, izinkan aku memberitahumu, jika aku ingin belajar pengobatan tradisional Tiongkok, aku punya guru yang baik di sekitarku, keterampilan medisnya 10 kali lebih baik daripada kakekmu. Sun Bowei berkata, Su Hui, jangan marah, kakekku adalah Raja Pengobatan, praktisi pengobatan Tiongkok terbaik di Huaxia, tidak ada yang bisa menandinginya di bidang ini. Su Hui mencibir, praktisi pengobatan Tiongkok terbaik, menurutku tidak, itu hanya bualanmu saja. Sun Bowei membalas, apakah menurutmu keterampilan medis seseorang lebih baik dari kakekku? Ya, kata Qin Haodong dengan gembira, milikku. Su Hui berkata, benar sekali, keterampilan medis pacarku jauh lebih baik daripada kakekmu, aku tidak perlu belajar dari orang lain. Sun Bowei memandang Qin Haodong dengan jijik, Su Hui, jangan tertipu. Pengalaman kerja dan kualifikasi sangat penting bagi praktisi pengobatan Tiongkok kita. Saya telah mempelajari keterampilan medis dari kakek saya sejak saya masih kecil, tetapi saya baru memperoleh dasar-dasarnya ketika saya berusia 18 tahun. Dia masih sangat muda, dan saya khawatir dia bahkan belum membaca resep dalam syair, dia tidak layak dibandingkan dengan kakek saya, dia bahkan tidak sebaik saya. Sambil mengatakan ini, dia tampak cukup bangga. Dia telah dianggap sebagai seorang jenius sejak dia masih kecil oleh mereka yang bekerja di TCM di ibu kota. Semua anggota klinik Raja Pengobatan memiliki harapan besar padanya, dan dia dipanggil Raja Pengobatan Junior secara pribadi. Namun, menurut Su Hui, Qin Haodong tidak ada bandingannya. Dia adalah satu-satunya orang bijak medis di dunia. Bahkan Raja Pengobatan bukanlah tandingannya. Oleh karena itu, setelah Sun Bowei selesai berbicara, wajahnya langsung menjadi gelap. Sun Bowei, kamu terlalu sombong, kamu terlalu jauh tertinggal untuk mengejarnya. Itu tidak mungkin. Tentu saja, Sun Bowei tidak akan percaya pada seorang pemuda berusia 20-an. Menurutnya, Su Hui tertipu oleh penampilannya. Ia berkata, Hui, kamu tidak tahu betapa hebatnya aku, saat berusia 5 tahun, aku belajar pengobatan tradisional Tiongkok dari kakekku, saat berusia 8 tahun, aku bisa membaca resep dalam syair, saat berusia 10 tahun, aku mampu mengidentifikasi semua titik akupuntur tubuh manusia secara akurat, saat berusia 18 tahun, aku melakukan pengobatan tradisional Tiongkok tingkat dasar sehingga aku bisa mengobati pasien sendiri, aku mendapat banyak penghargaan setelah berusia 20 tahun.
Saya pernah diberi penghargaan oleh direktur yang dari Biro Sanitasi, dan apa yang dimilikinya, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saya? Penghargaan, aku punya penghargaan. Saat Qin Haodong berkata demikian, dia mengeluarkan sertifikat dan meletakkannya di atas meja di depannya. Sun Bowei menunduk dan melihat bahwa itu adalah penghargaan kontribusi medis terbaik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Huaxia. Dia baru saja mengatakan bahwa dia telah diberi penghargaan oleh Biro Sanitasi, dan Qin Haodong mengeluarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yang lebih meyakinkan daripada pujian lisannya. Meskipun dia terkejut, dia tidak bisa kehilangan muka di hadapan Dewi yang dicintainya. Dia berkata, Su Hui, penghargaan tidak ada gunanya. Tahun lalu, saya mendapat peringkat sebagai praktisi pengobatan Tiongkok yang sangat baik. Di seluruh ibu kota, hanya 100 orang yang menikmati kehormatan seperti itu. Kehormatan, aku juga memilikinya. Lalu dia meletakkan sertifikat lainnya di atas meja. Sun Bowei menunduk dan melihat bahwa itu adalah sertifikat Grandmaster Nasional TCM yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Huaxia. Sun Bowei tersipu malu. Dia dipermalukan oleh Qin Haodong sekali lagi. Dia baru saja mengatakan bahwa dia adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang hebat di ibu kota sementara Qin Haodong menunjukkan kepadanya sertifikat Grandmaster Nasional TCM. Dia tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Wah, jangan terlalu sombong. Urusan resmi ini tidak ada artinya bagiku. Kakek saya adalah Raja Pengobatan Huaxia, saya belajar pengobatan dari kakek saya dan telah merawat banyak pasien, mereka semua memanggil saya Raja Pengobatan Muda, jadi pujian dari masyarakat adalah hal yang paling penting. Maksudmu reputasi di antara orang-orang, aku juga punya itu. Qin Haodong berdiri dan berkata dengan nada Sun Bowei, sepertinya aku tidak bisa bersikap rendah hati, perkenalkan diriku, namaku Qin Haodong, dan aku punya julukan Medical Sage di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Apa, kamu adalah Dr. Suci Qin Haodong? Sebagai anggota keluarga pengobatan tradisional Tiongkok, Sun Bowei pernah mendengar tentang Medical Sage. Ketika dia mendengar bahwa pemuda di depannya adalah Medical Sage yang terkenal, dia terkejut dan menatapnya dengan mulut ternganga. Setengah bulan yang lalu, dia bertemu Su Hui di pasar obat tradisional Tiongkok. Saat itu, dia terkejut dan bersumpah akan menjadi pacarnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa saingannya dalam hal cinta begitu kuat. Pemuda ini sebenarnya adalah orang bijak medis dari Tiongkok. Namun, ketika dia memikirkan penilaian kakeknya terhadap Qin Haodong, dia menjadi jauh lebih tenang. Setelah mengetahui tentang kontribusi dari Medical Sage dan Blood Revival Elixir yang dapat menyembuhkan leukemia secara tuntas, Sun Fengqing, sang raja pengobatan, berkomentar seperti ini, orang muda seperti itu tidak mungkin memiliki keterampilan medis yang luar biasa, apalagi pantas menyandang gelar Medical Sage. Blood Revival Elixir pasti telah dikembangkan di bawah bimbingan resep yang ditinggalkan oleh leluhurnya, dia seharusnya tidak mendapatkan penghargaan untuk itu. Memikirkan hal ini, dia mengumpulkan keberaniannya sekali lagi dan berkata kepada Qin Haodong, apakah kamu berani bersaing denganku dalam keterampilan medis? Jika kamu kalah, kamu akan meninggalkan Su Hui. Jika aku kalah, maka aku akan segera berhenti dan tidak akan pernah masuk ke klinik pengobatan tradisional Tiongkok Dong Hui lagi. Qin Haodong berkata, kamu mau bertaruh? Baiklah, ambil 10 juta yuan, kalau aku kalah, aku tidak akan mengambil uangmu, kalau kamu menang, ini tetap uangmu. Sun Bowei berkata dengan marah, apa kau gila? Uang itu milikku, mengapa aku harus mengeluarkannya untuk bertaruh denganmu? Baguslah kalau kamu mengerti ini, Su Hui adalah milikku, kenapa aku harus bertaruh denganmu? Setelah Qin Haodong selesai berbicara, dia mencium pipi Su Hui. Su Hui tiba-tiba tersipu. Dia mengangkat tangannya dan memukul dada pria itu pelan. Apa yang kau lakukan? Ada begitu banyak orang di sini. Sun Bowei sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak masuk akal, lihatlah betapa Dr. Qin dan Dr. Su saling mencintai. Dia benar-benar ingin bertaruh pada pacar Dr. Qin, aku benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Benar sekali. Bukankah orang ini sudah gila? Beraninya dia mengakui bahwa dia adalah anggota klinik Raja Pengobatan, kurasa dia benar-benar mempermalukan Raja Pengobatan yang lama. Sun Bowei berkata dengan marah, Qin Haodong, menurutku, kamu hanya mengejar ketenaran, bagaimana dengan ini? Aku akan mengambil 10 juta, dan kamu akan mengambil 10 juta, bagaimana kalau kita bertaruh? Qin Haodong menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, baiklah, kau boleh pergi sekarang, kau tidak memenuhi syarat untuk bersaing denganku dalam keterampilan medis, namun, kakekmu cukup memenuhi syarat. Tidak berani. Terserah Anda untuk memutuskan. Qin Haodong benar-benar tidak menganggap serius Sun Bowei. Jika orang biasa tidak dapat menandingi keterampilan medisnya, maka gelarnya sebagai orang bijak medis tidak ada artinya. Sun Bowei sangat marah. Tiba-tiba, dia tampak telah mengambil keputusan. Dia berjalan ke meja kosong lain di sebelahnya dan duduk. Tidak apa-apa jika kamu tidak berani bersaing denganku, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu keterampilan medisku.
Ia berkata kepada pasien yang hadir, "Saya Sun Bowei dari klinik Medicine King, silakan datang ke saya jika Anda ingin berobat ke dokter, saya bisa mengobati Anda secara gratis." Melihat dia mulai merawat pasien di kliniknya, Su Hui berdiri dan berkata, "Sun Bowei, ini klinikku, kenapa kamu merawat pasien di sini, keluar dari sini sekarang juga." "Su Hui, tolong tinggalkan aku sendiri, aku hanya ingin menunjukkan keahlianku kepada orang ini, reputasinya tidak pantas." Ada dua tujuan dia merawat pasien di sini. Di satu sisi, dia ingin mengalahkan dan mempermalukan Qin Haodong di depan umum, di sisi lain, dia ingin memenangkan hati Su Hui dengan menunjukkan keterampilan medisnya. Su Hui hendak mengatakan sesuatu, tetapi Qin Haodong menghentikannya dan berkata, "Lupakan saja, kita tidak perlu membayarnya, biarkan saja dia melakukannya jika dia mau." Mendengar kata-kata Qin Haodong, Su Hui tidak mengatakan apa-apa lagi. Para pasien yang hadir bukanlah praktisi pengobatan tradisional Tiongkok, jadi mereka tidak tahu banyak tentang medical sage, tetapi mereka sangat jelas tentang klinik Raja Pengobatan, yang terkenal di ibu kota. Hari ini, Raja Pengobatan Muda akan mengobati mereka secara gratis. Para pasien segera berbaris di depan Sun Bowei. Qin Haodong dan Su Hui tidak punya pekerjaan yang harus dilakukan. Sun Bowei melirik Qin Haodong dengan puas dan berkata, "Lihat, ini ketenaran. Silakan mulai, jika ada penyakit yang sulit dan rumit yang tidak Anda ketahui cara mengatasinya, jangan ragu untuk meminta bantuan saya." Qin Haodong sama sekali tidak marah. Dia membuat dua cangkir teh harum, lalu memberikan satu kepada Su Hui dan menyisakan satu lagi untuk dinikmati sendiri. Sun Bowei mendengus dan mulai merawat pasien di depannya. Dia sibuk merasakan denyut nadi, mendiagnosis, melakukan akupuntur, dan menulis resep. Sebagai pewaris klinik Raja Pengobatan, ia memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Ia jauh lebih baik daripada rekan-rekannya dan bahkan dapat dibandingkan dengan banyak praktisi pengobatan Tiongkok kuno yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Selain itu, ia cepat dan menyelesaikan perawatan lebih dari selusin pasien dalam waktu kurang dari 1 jam. Pada saat ini, seorang wanita muda berusia 30-an masuk. Dia bukan gadis cantik, tetapi dia memiliki dada yang besar. Sepertinya dia tidak bisa melihat jari-jari kakinya jika dia tidak menundukkan kepalanya. Dia adalah tipe wanita berdada besar yang akan menarik perhatian pria. Bab 767 Aku bisa menipumu. Wanita itu duduk di depan Sun Bowei dan batuk terus-menerus. Payudaranya yang menakjubkan terangkat karena batuknya yang terus-menerus, seperti ombak yang menderu. Sun Bowei mengintip sekilas ke arah dada wanita itu, namun saat ia mengira Su Hui ada tepat di sampingnya, ia pun segera mengalihkan pandangannya. "Nona, ada apa dengan Anda?" Wanita itu berkata, "Dokter, sepertinya saya baru saja masuk angin, saya terus batuk." Sun Bowei merasakan denyut nadinya dan berkata, "Anda memang sedang flu, saya akan memberikan resep untuk menghangatkan paru-paru dan meredakan flu, Anda akan baik-baik saja setelah minum obat selama setengah bulan." "Setengah bulan?" Wanita itu terbatuk dan berkata, "Dokter, apakah obatnya pahit, apakah sulit untuk minum pil?" Sun Bowei berkata, "Obat Tiongkok sedikit pahit, tetapi obat pahit menyembuhkan penyakit. Selama Anda minum obat sesuai resep saya, Anda pasti akan pulih dalam waktu setengah bulan, dan tidak akan pernah kambuh lagi." Wanita itu mengerutkan kening dan berkata, "Tetapi saya tidak ingin minum obat Cina yang pahit selama setengah bulan, saya benar-benar tidak tahan, bisakah Anda membantu saya menemukan cara lain?" Sun Bowei berkata, "Jika kamu tidak suka minum obat, maka mari kita lakukan akupuntur. Keluarga Sun kita memiliki jarum Liu He yang merupakan obat tradisional, jarum itu sangat efektif untuk mengobati radang paru-paru." Wanita itu berkata dengan gembira, "Bagus sekali, saya ingin akupuntur. Silakan ikut denganku." Sun Bowei membawa wanita itu ke ruang pijat di sebelahnya dengan kotak obatnya. Namun kurang dari 2 menit kemudian, terdengar suara keras, lalu wanita itu keluar dengan marah. "Dasar bajingan, itu bukan akupuntur. Kau hanya ingin memanfaatkanku." Sun Bowei juga keluar dari ruang pijat, dengan bekas telapak tangan berwarna merah terang di pipinya. "Itu benar-benar tamparan yang keras. Kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu menamparku?" Wanita itu menunjuk hidungnya dan berteriak, "Mengapa kau memintaku untuk melepas semua pakaianku sebelum mengobatiku? Kurasa kau tidak mengobatiku, tapi melihat payudaraku." Dia mempunyai tubuh yang indah, sehingga setiap kali dia keluar, banyak sekali lelaki yang menatap dadanya, yang membuatnya sangat sensitif terhadap tatapan mereka. Baru saja, Sun Bowei memintanya untuk melepas jaketnya sehingga ia bisa melakukan akupuntur dengan lebih baik, tetapi wanita itu langsung marah dan menamparnya. Sun Bowei berkata dengan polos, "Kamu yang mengusulkan akupuntur, kalau kamu tidak menanggalkan pakaianmu, bagaimana aku bisa mengenali titik akupuntur, bagaimana kalau aku menusuk titik akupuntur yang salah?" Wanita itu berkata dengan kasar, "Sudahlah, kurasa kau hanya ingin memanfaatkanku." Qin Haodong tentu saja tidak keberatan membuat masalah bagi seseorang yang mencoba mendekati pacarnya. Dia berkata dengan gembira,
Nyonya, Anda benar, dia hanya ingin memanfaatkan Anda. Sun Bowei berkata dengan marah, Qin Haodong, jangan bicara omong kosong, jangan memfitnah saya sedang merawat pasien. Tidak perlu memintanya untuk melepas pakaiannya untuk mengobatinya. Qin Haodong berkata kepada wanita itu dengan wajah jenaka, Nyonya, dia pembohong. Sebenarnya, Anda tidak perlu melepas pakaian Anda jika saya melakukan akupuntur. Wanita itu langsung berteriak, sudah kuduga, seorang dokter tidak akan memintaku melepas pakaianku sebelum merawatku, dia hanya ingin memanfaatkanku. Sun Bowei tahu bahwa Qin Haodong sedang menggodanya. Dia berkata dengan marah, bagaimana kamu bisa mengenali titik akupuntur jika dia tidak melepaskan pakaiannya, tunjukkan padaku jika kamu bisa. Sejauh pengetahuannya, akupuntur tidak dapat dilakukan melalui pakaian. Bahkan kakeknya Sun Fengqing, yang merupakan raja pengobatan, juga tidak dapat melakukannya. Qin Haodong tersenyum tipis dan berkata, sekarang aku akan menunjukkan kepadamu jarak di antara kita. Kemudian dia mengambil kantung jarum di atas meja dan berkata kepada wanita itu, Nona, penyakit Anda mudah disembuhkan, Anda akan sembuh dengan 1 kali perawatan akupuntur. Benarkah, adik kecil? Terima kasih. Wanita itu hendak berjalan ke ruang pijat. Sama seperti pria yang menyukai wanita cantik, wanita juga menyukai pria tampan, jadi dia jauh lebih baik kepada Qin Haodong daripada kepada Sun Bowei. Dia bahkan berpikir tidak masalah jika dia harus melepas mantelnya di depan Qin Haodong. Akan lebih baik jika bisa berhubungan dengan pria tampan dengan bentuk tubuh feminin seperti dia. Qin Haodong menghentikannya dan berkata, kamu tidak perlu mengupas apapun, aku sudah bilang padamu bahwa dia mencoba memanfaatkanmu, aku bisa melakukan akupuntur melalui pakaianmu. Kemudian dia meminta wanita itu untuk duduk di kursi di depannya dan mengambil jarum perak untuk persiapan akupuntur. Sun Bowei langsung berteriak, Qin Haodong, jangan main-main lagi, dia bisa terbunuh. Sebagai praktisi pengobatan Tiongkok, ia tahu betul betapa pentingnya titik akupuntur bagi seseorang. Sekali ia melakukan kesalahan, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Namun, Qin Haodong sama sekali tidak peduli. Dengan jiwanya, tidak masalah apakah wanita itu mengenakan pakaian atau tidak. Dia mengabaikan Sun Bowei dan langsung menusukkan lebih dari selusin jarum perak ke beberapa titik akupuntur utama di dada wanita itu, seperti titik Danzong, Zhongwan, dan Kimen. Sun Bowei benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka pemuda itu begitu berani. Bahkan jika wanita itu menanggalkan pakaiannya, dia tidak dapat mengenali titik akupuntur secepat itu. Qin Haodong, kamu pasti telah melakukan kesalahan, cepat dan cabut jarumnya. Jangan khawatir, itu tidak mungkin salah. Qin Haodong berkata kepada wanita itu, Nyonya, bagaimana perasaan Anda? Ketika jarum perak ditusukkan ke titik akupunturnya, wanita itu langsung berhenti batuk. Ia berkata dengan heran, adik kecil, keterampilan medismu sungguh luar biasa, sekarang dadaku terasa hangat dan nyaman, aku tidak ingin batuk lagi. Bagaimana ini mungkin? Sun Bowei berdiri di sana dengan linglung, tidak dapat mempercayai apa yang telah dilihatnya. 5 menit kemudian, Qin Haodong mengulurkan tangan dan mengambil semua jarum perak. Nona, Anda sudah pulih sepenuhnya dari penyakit Anda hanya perlu berhati-hati agar tidak masuk angin. Terima kasih banyak, berapa biayanya, katakan saja padaku. Wanita itu mengeluarkan dompetnya dan siap membayar. Qin Haodong melirik Sun Bowei dan berkata sambil tersenyum, Nyonya, Anda tidak perlu membayar biaya pengobatannya, saya minta maaf atas namanya. Sun Bowei bingung. Apa yang telah kulakukan, mengapa aku harus meminta maaf? Dasar bajingan, aku tidak ingin melihatmu lagi. Wanita itu menyimpan dompetnya dan meludahi Sun Bowei. Ternyata dokter bisa melakukan akupuntur melalui pakaian dan pria ini hanya ingin melihat dadanya. Dia kemudian berkata kepada Qin Haodong, adik kecil, kalian berdua dokter, tetapi kalian sama sekali berbeda, akan lebih baik jika dokter bisa sebaik dirimu. Aku menerima permintaan maafmu dan tidak peduli lagi dengan orang ini, kalau tidak, aku akan memanggil polisi untuk menangkapnya. Setelah itu, dia memelototi Sun Bowei dan berjalan keluar dari klinik. Aku tidak tahu kalau Dr. Sun itu bajingan, dia pasti ingin memanfaatkannya setelah melihat payudaranya yang besar. Benar sekali, dia seorang dokter, bagaimana dia bisa melakukan itu, dia bisa melakukan akupuntur melalui pakaian, tetapi dia meminta wanita itu untuk melepaskannya, jelas dia seorang penjahat. Mendengar bisikan-bisikan di sekitarnya, Sun Bowei menatap tajam ke arah Qin Haodong dan berkata, Qin Haodong, apakah itu jebakan? Qin Haodong berkata, ya, aku bisa menipumu. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama padaku jika kamu bisa. Sun Bowei terdiam. Memang, Qin Haodong berhasil menipunya. Dia bisa mengenali titik akupuntur melalui pakaiannya. Bahkan kakeknya tidak bisa melakukan itu. Namun, dia tidak bisa menyerah di hadapan orang yang dicintainya, jadi dia berkata, mengenali titik akupuntur melalui pakaian cukup mudah, apa hebatnya, bahkan tanpa bantuanmu,
aku masih bisa menyembuhkan penyakit wanita itu tidak berarti bahwa keterampilan medismu lebih hebat daripada milikku. Qin Haodong berkata dengan santai, baiklah, silakan lanjutkan. Kemudian dia kembali ke tempat duduknya dan menikmati tehnya dengan santai. Sun Bowei melotot padanya dan terus merawat pasien di klinik. Namun, setelah kejadian tadi, semua pasien yang tinggal di sisinya adalah laki-laki. Semua pasien perempuan datang ke Qin Haodong. Yang membuat Sun Bowei paling tertekan adalah bahwa bahkan seorang wanita berusia 60 tahun tidak mau membiarkannya memperlakukannya. Dia melotot padanya seolah-olah dia seorang cabul. Untungnya, Qin Haodong sangat cepat. Hanya butuh waktu setengah jam baginya untuk menyelesaikan pemeriksaan terhadap 7 atau 8 pasien wanita di depannya. Para pasien yang baru saja masuk ke klinik tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka mendatangi Sun Bowei dan mengantre ketika mendengar bahwa ini adalah Raja Pengobatan Junior dari klinik Raja Pengobatan. Tak lama kemudian, seorang pemuda berusia 20-an datang sambil menggendong seorang pria parubaya berusia 50-an di punggungnya. Keduanya mengenakan pakaian lusuh, dan jelas terlihat bahwa mereka adalah orang miskin. Pemuda itu mendudukkan pria parubaya itu di kursi. Sun Bowei merasakan denyut nadi pria parubaya itu dan berkata, kamu terkena serangan asam urat, ya? Dokter, Anda benar, penyakit saya akhir-akhir ini semakin parah, saya tidak berani berjalan, dan saya tidak bisa melakukan apapun, saya sangat kesakitan sekarang. Tidak apa-apa, aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Sun Bowei menuliskan resep dan memberikannya kepada pria parubaya itu. Jika kamu minum obat sesuai resep ini, sistem kekebalan tubuhmu akan pulih sepenuhnya dalam waktu setengah bulan, tetapi kamu harus mengurangi konsumsi jeroan hewan dan produk kedelai. Terima kasih, dokter. Pria parubaya itu mengambil resep dan bertanya dengan ragu, dokter, saya ingin bertanya apakah obat dalam resep itu mahal atau tidak, berapa biayanya per bulan? Sun Bowei berkata, tidak terlalu mahal, tapi biayanya 3.000 yuan per bulan. Pria parubaya itu mendesah dan berkata, dokter, sejujurnya, kami sangat miskin. Beberapa tahun yang lalu, istri saya sakit dan meninggal dunia, dan kami terlilit banyak utang. Saya tidak bisa bekerja karena asam urat, dan anak saya bekerja untuk menghidupi seluruh keluarga, kami tidak mampu membeli obat, bisakah Anda memikirkan cara lain? Sun Bowei berkata dengan malu, saya mengerti, tetapi saya tidak punya pilihan, Anda harus membayar pilnya. Pemuda itu berkata, ayah, jangan khawatir, aku akan mencoba meminjam uang untuk membeli pil itu untukmu. Pria parubaya itu menghela napas lagi dan berkata, utang-utang kami belum lunas, kami tidak bisa meminjam lebih banyak lagi, saya akan menunggu saja, mungkin saya akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Sun Bowei berkata, penyakit ini masih dalam tahap awal, dan masih bisa disembuhkan, namun, akan menjadi sangat merepotkan jika Anda tidak menerima perawatan yang tepat, sendi Anda juga akan berubah bentuk. Pria parubaya itu berkata dengan sedih, tapi kami benar-benar tidak punya cukup uang untuk membeli obat, aku tidak bisa menambah beban anakku lagi. Kemarilah, kamu tidak perlu minum obat. Qin Haodong melambai kepada pemuda itu dan ayahnya. Pria parubaya itu sangat gembira dan berkata, dokter, apakah penyakit ini benar-benar bisa disembuhkan tanpa minum obat? Qin Haodong berkata, tentu saja, aku hanya perlu memijatmu dan kau akan pulih, kau tidak perlu minum obat, dan perawatannya juga gratis. Bagus sekali, dokter, Anda benar-benar seorang bodhisattva yang hidup, terima kasih banyak. Pria parubaya itu meminta pemuda itu untuk membawanya ke kursi di depan Qin Haodong dan duduk. Sun Bowei berkata dengan marah, Qin Haodong, itu bukan cara untuk pamer, aku belum pernah melihat seseorang yang bisa menyembuhkan asam urat dengan pijat sebelumnya. Itu karena kamu belum pernah bertemu denganku sebelumnya, kalau kamu bertemu denganku lebih awal, kamu tidak akan sebodoh sekarang. Qin Haodong kemudian mengulurkan tangannya dan menempelkannya pada kaki pria parubaya itu. Sambil memijat, ia menyalurkan ki asli kayu hijau yang murni kepada pria parubaya itu untuk membersihkan meridiannya yang tersumbat. Seperti kata pepatah, rasa sakit akan hilang ketika meridian telah dibersihkan. Beberapa menit kemudian, Qin Haodong membersihkan semua meridian di kaki pria itu, yang telah tersumbat karena asam urat, dan rasa sakit di kakinya segera menghilang. Bab 768 Si Dukun. Setelah asam urat pria parubaya itu sembuh, Qin Haodong tidak berhenti. Dia baru saja melihat bahwa mereka sangat miskin, jadi dia membantu mereka sekali lagi. Ia memurnikan tubuh pria parubaya itu dengan ki sejati kayu hijau. Mulai sekarang, ia tidak hanya tidak akan sakit, tetapi tubuhnya juga akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika ia mendapatkan uang dengan kerja fisik, ia dapat menghasilkan lebih banyak uang daripada orang lain. 10 menit kemudian, dia menepuk paha pria parubaya itu dan berkata, Paman, Anda bisa mencoba berdiri sekarang. Benarkah, apakah aku benar-benar sembuh? Pria parubaya itu merasa kakinya tidak sakit lagi, dan sekarang dia merasa sangat nyaman. Seluruh tubuhnya tampak penuh kekuatan.
Sebelum putranya bisa datang untuk membantunya, dia berdiri dari kursi. Pemuda itu berkata dengan gugup, "Ayah, hati-hati jangan sampai jatuh. Sekarang aku bisa jalan." Pria parubaya itu menggendong putranya dengan gembira dan berputar mengelilingi ruangan. Semua orang tercengang. Pijatannya sangat efektif. Putranya menggendongnya di punggungnya, tetapi sekarang dia menggendong putranya di lengannya. Bagaimanapun, pemuda itu beratnya lebih dari 50 kilogram. Bahkan jika dia tidak sakit, akan cukup sulit baginya untuk menggendong putranya. Pria parubaya itu menenangkan diri dan kemudian membaringkan putranya di tanah. Keduanya membungkuk rendah kepada Qin Haodong dan berkata, "Terima kasih, dokter, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan hati Anda yang luar biasa." Pemuda itu mengeluarkan 200 yuan dari sakunya dan berkata, "Dokter, saya benar-benar minta maaf, hanya ini yang kami punya, silakan ambil untuk biaya pengobatan." Qin Haodong melambaikan tangannya dan mengembalikan uang itu kepadanya. "Silakan ambil kembali uangmu, sudah kubilang ini pengobatan gratis." Ayah dan putranya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Qin Haodong. Pria parubaya itu berbalik dan berkata kepada Sun Bowei, "Anak muda, kamu orang baik, tetapi keterampilan medismu tidak sehebat dia, kamu harus belajar lebih banyak dari dokter muda ini di masa depan." Kemudian ayah dan anak itu meninggalkan klinik, meninggalkan Sun Bowei dalam keadaan berantakan. Meskipun Qin Haodong tidak menerima tantangannya dan tidak secara resmi bersaing dalam keterampilan medis dengannya, jelaslah bahwa ia telah dikalahkan. Jika pria itu mengikuti resep yang dibuatnya, ia harus minum pil selama sebulan sebelum pulih sepenuhnya. Namun, Qin Haodong memberinya pijatan selama 10 menit dan ia meninggalkan klinik dengan penuh semangat. Bahkan mereka yang tidak tahu banyak tentang pengobatan tradisional Tiongkok dapat melihat perbedaan di antara mereka. Dia sedikit patah semangat, tetapi ketika dia melihat Su Hui di sampingnya, dia tidak tega untuk menyerah dan pergi sekarang. Dia pasti pandai mengobati asam urat. Namun, dia mungkin tidak bisa menyembuhkan penyakit lain. Setelah membuat alasan, dia kembali ke tempat duduknya dan melanjutkan perawatan pasien. Dia menunggu kesempatan. Ketika ada seseorang yang tidak bisa diobati oleh Qin, dia akan menonjol dan menunjukkan kemampuannya. Menjelang tengah hari, dengan suara sepatu hak tinggi, seorang wanita berusia 30-an berjalan memasuki klinik. Wanita ini terlihat sangat cantik. Ia berdandan rapi, dengan tas LV di tangannya. Ia tampak seperti wanita kaya. Dia berdiri di pintu dan melihat ke arah Qin Haodong dan Sun Bowei yang sedang memeriksa pasien. Dia bertanya sambil mengerutkan kening, "Apakah tidak ada dokter yang lebih tua di sini?" Sun Bowei berkata, "Nyonya, Anda tidak dapat menilai apakah saya seorang dokter yang baik berdasarkan usia saya. Kakek saya adalah Sun Fengqing dari klinik Raja Pengobatan, saya adalah Raja Pengobatan Muda, dan saya di sini untuk membantu mengobati pasien. Silakan datang kepada saya jika Anda sakit." Wanita itu senang mendengarnya. Dia pernah mendengar tentang Sun Fengqing, Raja Pengobatan. Namun, terlalu sulit untuk membuat janji dengannya. Akan lebih baik jika membiarkan cucunya memeriksanya. "Dokter kecil, aku akan memberimu sejumlah besar uang jika kamu dapat menyembuhkan penyakitku." Lalu dia meletakkan pergelangan tangannya di depan Sun Bowei. Sun Bowei menempelkan tangan kanannya pada denyut nadinya dan mulai merasakannya dengan hati-hati. Setelah beberapa lama, dia menarik kembali tangannya dan berkata dengan heran, "Nyonya, Anda tampak sangat sehat, Anda tidak sakit." Mendengar apa yang dikatakannya, wajah wanita itu langsung menjadi muram. Dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu benar-benar cucu dari Raja Obat? Untuk apa aku datang ke sini jika aku tidak sakit? Nyonya, mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang membuat Anda sakit?" Itu pertanyaan yang wajar, tetapi wanita itu menjadi semakin marah setelah mendengarnya. "Bukankah Anda seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok? Bukankah Anda mendiagnosis penyakit dengan merasakan denyut nadi? Jika saya tahu segalanya, mengapa saya harus datang ke sini?" Sun Bowei berkata, "Namun pengobatan tradisional Tiongkok adalah tentang melihat, mendengarkan, bertanya, dan merasakan denyut nadi. Menanyakan bagian tubuh yang tidak nyaman kepada pasien juga merupakan cara penting untuk membuat diagnosis. Anda harus bekerja sama dengan saya untuk membuat diagnosis yang lebih akurat." "Tidak, aku tidak bisa memberitahumu, kau harus mencari tahu sendiri." Biasanya, Sun Bowei akan mengusir pasien yang kasar dan tidak masuk akal seperti itu, tetapi sekarang, dewinya sedang mengawasi. Tidaklah pantas baginya untuk mengusir pasien tanpa dapat membuat diagnosis, yang akan menjadi aib besar baginya. Dengan enggan, ia mengulurkan tangan lagi untuk merasakan denyut nadi wanita itu. Ia menyentuh kedua pergelangan tangannya, tetapi ia tetap tidak menemukan sesuatu yang salah, sama seperti sebelumnya. "Nyonya, apa yang membuat Anda sakit? Jika tidak nyaman untuk mengatakannya, silakan saya periksa. Bagaimana menurut Anda? Kita, praktisi pengobatan Tiongkok, harus memeriksa." "Bajingan, bajingan." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, wanita itu melompat dari tempat duduknya dan menamparkan wajah Sun Bowei dengan keras.
Pipi Sun Bowei baru saja ditampar. Sekarang setelah ditampar untuk kedua kalinya, pipinya langsung membengkak. Apa yang kau lakukan? Apa kau gila? Dia merasa sangat tidak enak. Dia telah merawat pasien selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah ditampar 2 kali berturut-turut seperti hari ini. Dia sedang mengalami hari yang sangat buruk. Menurutku kamu tidak sakit sama sekali, kamu di sini untuk mencari masalah denganku. Omong kosong, kau tidak bisa memahami penyakitku, jadi kau hanya mengatakan bahwa aku tidak sakit, dasar tukang tipu. Wanita itu memanggilnya dukun, mengambil tasnya, dan hendak meninggalkan klinik. Pada saat ini, Qin Haodong berteriak, "Nyonya, saya bisa menyembuhkan penyakit Anda." Wanita itu berhenti sejenak dan berkata, "Saya tidak mau tinggal di sini, tidak ada dokter yang layak di sini." Dia melihat bahwa Qin Haodong lebih muda dari Sun Bowei, jadi dia tidak mempercayainya dari lubuk hatinya dan terus berjalan menuju pintu. Qin Haodong berkata lagi, "Nyonya, kalau saya tidak salah, penyakit Anda muncul setelah operasi, apakah Anda mengalami efek samping dari operasi itu?" Wanita itu sudah menyentuh ambang pintu dengan jari kakinya. Setelah mendengar kata-katanya, dia tiba-tiba masuk kembali. Dia melihat ke arah Qin Haodong dan berkata, "Adik kecil, bagaimana kamu tahu itu?" Qin Haodong menjelaskan, pengobatan tradisional Tiongkok adalah tentang melihat, mendengarkan, bertanya, dan merasakan denyut nadi. Melihat adalah tentang memeriksa ki, bukan bagian tubuh pasien secara spesifik. Adik kecil, kau benar, kau tidak seperti dukun itu. Wanita itu melotot ke arah Sun Bowei lalu duduk di depan Qin Haodong. Qin Haodong kembali merasakan denyut nadi wanita itu dan berkata, "Sebelumnya Anda sangat sehat, tetapi ada yang tidak beres setelah operasi. Sistem kekebalan tubuh hancur, yang merupakan efek samping dari operasi. Pengobatan barat tidak efektif untuk kondisi Anda, saya akan memberikan resep yang tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit Anda, tetapi juga dapat membantu Anda mengatur daya tahan tubuh. Namun, Anda harus berhati-hati untuk tidak melakukan operasi serupa lagi. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kodrat manusia akan berbahaya bagi tubuh Anda." Wanita itu awalnya tersipu, lalu mengangguk. "Adik kecil, aku mengerti, terima kasih." Perkataan Qin Haodong tidak hanya menunjukkan penyakitnya tetapi juga melindungi privasinya, yang membuat wanita itu mengaguminya dan merasa bersyukur. Tak lama kemudian, Qin Haodong membuat resep dan memberikannya kepada wanita itu. "Minumlah obat sesuai resep ini, Anda akan sembuh dalam seminggu." "Terima kasih, dokter." Wanita itu meletakkan setumpuk uang kertas waksia di atas meja, lalu mengambil resep dan berjalan keluar pintu. Sebelum pergi, dia tidak lupa berkata kepada Sun Bowei, "Kamu seorang dukun." Sun Bowei selalu sangat bangga menjadi cucu Sun Fengqing, Raja Pengobatan. Namun hari ini, ia telah 2 kali disebut dukun, yang membuatnya merasa malu dan dirugikan. Pada saat yang sama, dia sangat penasaran dengan kondisi wanita itu. Qin Haodong segera membuat diagnosis, tetapi mengapa dia tidak dapat mengetahuinya? Dia ingin pergi dan bertanya pada Qin Haodong, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa mengumpulkan keberanian dan akhirnya menyerah. Pada titik ini, dia tidak punya muka untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dia bahkan tidak mengetahui penyebab penyakitnya, sementara Qin Haodong memperoleh 10.000 yuan dalam sekejap, yang membuatnya benar-benar yakin. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Setelah mengemasi kotak obatnya, Sun Bowei dengan muram berjalan keluar dari klinik pengobatan tradisional Cina Donghui. Setelah dia pergi, Su Hui berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi, apa yang salah dengan wanita itu hanya operasi, bukan, kenapa dia begitu misterius?" Qin Haodong menjelaskan, "Karena operasinya istimewa." Su Hui bertanya dengan bingung, apakah ada yang istimewa tentang operasinya? Qin Haodong menatapnya dengan wajah jenaka dan berkata, "Itu adalah operasi kontraksi vagina." Ah! Su Hui menjerit pelan. Ia pernah mendengar operasi semacam ini sebelumnya, tetapi ia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang telah menjalani operasi seperti itu hari ini. Tidak heran wanita itu merasa kesal saat Sun Bowei mengusulkan untuk melihat bagian yang membuatnya merasa tidak nyaman. Itu benar-benar bagian pribadi. Qin Haodong melanjutkan, demi mencapai tujuan tertentu atau menyenangkan kaum pria, ada sebagian wanita yang melakukan operasi semacam ini dengan gegabah, tetapi mereka tidak tahu bahwa di masa mendatang akan ada banyak masalah yang tidak ada habisnya. Operasi kontraksi vagina melanggar hukum alam, operasi ini akan merusak sistem kekebalan tubuh wanita dan menimbulkan berbagai macam penyakit ginekologi, itulah yang terjadi pada wanita ini. Awalnya, dia ingin menyenangkan pria dengan cara ini, tetapi setelah operasi, dia bahkan tidak bisa berhubungan seks secara teratur, jadi dia terburu-buru untuk menerima perawatan. Pengobatan barat biasanya tidak memiliki cara yang baik untuk mengatasi efek samping operasi, jadi dia hanya bisa menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok, namun, dia terlalu malu untuk mengatakan yang sebenarnya kepada dokter, bagaimanapun, ini adalah privasinya. Meskipun Su Hui sekarang tinggal di Sekte Tang, dia belum tidur dengan Qin Haodong karena waktunya terbatas.
Jadi dia tersipu setelah mendengar kata-kata Qin Haodong. Dasar orang jahat, kenapa kau menceritakan semua ini padaku? Qin Haodong berkata sambil tersenyum, kami adalah dokter, dan ini adalah diskusi kami tentang penyakitnya, apa yang perlu dipermalukan, apakah Anda memikirkan hal lain? Su Hui meninju dadanya sambil berbicara. Setelah makan siang, Qin Haodong pergi ke Capital Medical College untuk mengikuti kelas. Saat kelas berakhir, ponselnya berdering. Itu dari Hua Mingrui. Haodong, kamu punya waktu sebentar. Kelas sudah selesai, ada apa? Hua Mingrui berkata, kakekku ingin kamu memeriksa kesehatannya, silakan datang ke sini jika kamu ada waktu sekarang. Baiklah, aku akan segera ke sana. Sebenarnya, penyakit Mo Baisen pada dasarnya sudah sembuh, dan tidak perlu diobati sama sekali. Namun, karena Hua Mingrui telah memintanya untuk datang, tidak masalah untuk pergi ke sana lagi. Ketika dia sampai di gerbang sanatorium militer, Hua Mingrui sudah menunggu di sana. Keduanya berjalan ke halaman kecil Mo Baisen. Mo Haiking juga ada di sana. Ketika melihat Qin Haodong masuk, ayah dan anak itu langsung menyambutnya dengan hangat. Qin kecil, akhirnya kau datang juga, aku sudah tidak sabar untuk bertemu denganmu. Setelah Qin Haodong memasuki ruangan dan duduk, Mo Baisen segera mengulurkan pergelangan tangannya dan meminta Qin Haodong merasakan denyut nadinya. Setelah merasakan denyut nadinya, Qin Haodong berkata, kamu baik-baik saja, paru-parumu sudah pulih sepenuhnya. Mo Baisen bertanya, bisakah aku minum sekarang? Bab 769 Pemimpin Tua. Qin Haodong berkata, tentu saja, minum secukupnya baik untuk kesehatanmu. Setelah mendapat jawaban positif, Mo Baisen tertawa seperti anak kecil. Ia menoleh ke arah Mo Haiking dan berkata, wah, kau sudah mendengarnya, Dr. Qin berkata bahwa aku boleh minum, dan minum secukupnya baik untuk kesehatanku, jangan hentikan aku saat aku ingin minum. Qin Haodong tidak bisa menahan senyum. Ternyata alasan lelaki tua itu memanggilnya ke sini adalah karena dia ingin dia menghapuskan larangan. Namun, keinginannya untuk minum dapat dimengerti. Hampir semua orang yang selamat dari perang menyukai alkohol. Selama bertahun-tahun, lelaki tua itu sakit dan tidak dapat minum, yang membuatnya sangat tertekan. Mo Haiking menjawab dengan senyum masam, baiklah, jika kamu ingin minum, minumlah sedikit saja, namun, kamu harus mengikuti saran Dr. Qin, dan kamu tidak boleh minum terlalu banyak sekaligus. Lalu mengapa kamu masih berdiri di sana, cepat ambil anggur, aku akan minum dengan Dr. Qin. Melihat dia bisa minum, lelaki tua itu sangat gembira, seolah-olah mereka sedang merayakan festival musim semi. Tak lama kemudian, hidangan dan anggur pun dihidangkan, dan lelaki tua itu dengan gembira memanggil Qin Haodong dan Hua Mingrui untuk duduk bersama di meja. Dia mengambil sebotol anggur Maotai di atas meja, dengan senang hati menuangkan segelas untuk mereka masing-masing, lalu berkata, Dr. Qin, cicipilah anggur ini, saya telah menyimpannya selama lebih dari 20 tahun, saat itu, saya ingin membukanya saat Mingrui menikah, tetapi setelah menunggu bertahun-tahun, dia masih belum menikah, saya tidak sabar lagi, mari kita cicipi hari ini. Hua Mingrui melirik Qin Haodong dan tersipu. Dia berkata dengan malu-malu, kakek, silakan nikmati minumanmu, mengapa kamu membicarakan aku? Baiklah, mari kita minum. Mo Baisen mengulurkan tangan dan mengambil gelas anggur di depannya. Pertama, dia menyipitkan matanya dan mengendus aroma anggur, tenggelam dalam aromanya. Kemudian dia meneguk anggur di gelasnya. Setelah meneguk segelas anggur, dia berteriak kegirangan, hebat, benar-benar hebat, aku belum pernah sebahagia ini selama bertahun-tahun. Mo Haiking berkata, ayah, Dr. Qin berkata bahwa Anda hanya boleh minum secukupnya, Anda boleh minum 2 gelas anggur, Anda masih punya 1 gelas lagi. Aku hanya bisa minum 1 gelas lagi. Wajah Mo Baisen langsung muram. Itu masih jauh dari cukup. Dulu, aku terkenal karena minum 1000 gelas tanpa mabuk. Qin Haodong berkata, tuanmu, sebaiknya Anda minum secukupnya. Baiklah, mari kita minum pelan-pelan. Setelah selesai berbicara, ia mengajak mereka menikmati hidangan. Mereka makan dan berbincang-bincang, lalu segera menghabiskan sebotol anggur Maotai. Melihat mereka hampir selesai makan, Mo Baisen berkata, Qin kecil, bisakah kamu membantuku lagi? Tuan tua, jika ada yang bisa saya bantu, silakan saja. Qin Haodong sangat menghormati mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi Huaxia. Begini masalahnya, hanya pengawas lama dan saya yang masih hidup dari perusahaan kami, namun, 5 tahun yang lalu, pemimpin lama itu tiba-tiba mengalami kecelakaan mobil dan terluka parah hingga menjadi linglung, dia terus-menerus berbaring di tempat tidur. Keterampilan medismu luar biasa, bisakah kau memeriksa kesehatannya? Akan sangat bagus jika kau bisa membangunkannya, lalu kita bisa minum bersama. Dia sekarang menjadi jenderal, dan rekan seperjuangannya juga seorang jenderal. Namun, yang lebih mereka utamakan adalah perasaan yang mereka miliki saat itu, jadi mereka selalu memanggil satu sama lain dengan sebutan pemimpin lama. Qin Haodong cukup percaya diri dengan keterampilan medisnya.
Mendengar bahwa dia akan merawat pasien, dia langsung setuju. Tidak masalah. Bagus sekali, ayo kita ke sana sekarang. Sambil berbicara, Mo Baisen berdiri dengan bantuan Hua Mingrui dan berjalan menuju pintu. Jenderal tua yang disebutkannya bernama Shen Amuo. Dia juga tinggal di sanatorium, yang berada di sebelah halaman kecil Mo Baisen. Ketika mereka memasuki halaman, seorang pria parubaya berseragam militer keluar untuk menyambut mereka. Lencana di bahunya menunjukkan bahwa dia adalah seorang mayor jenderal. Pamanmu, apa yang membawamu ke sini? Pria parubaya itu bernama Shen Tiejun, putra Shen Amuo. Saya di sini untuk menemui mantan pemimpin saya. Mo Baisen meraih lengan Qin Haodong dan memperkenalkannya. Xiao Jun, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda, ini adalah Dr. Qin, dokter ajaib yang menyembuhkan penyakit saya. Saya membawanya ke sini hari ini untuk memeriksa kesehatan ayahmu. Awalnya, Shen Tiejun tidak peduli dengan Qin Haodong. Dia mengira Qin Haodong hanyalah pacar Hua Mingrui. Sekarang setelah dia mendengar bahwa pemuda ini adalah dokter ajaib yang telah menyelamatkan Mo Baisen dari kematian, dia langsung menyapanya dengan sopan. Halo, Dr. Qin, apakah Anda benar-benar bisa menyembuhkan ayah saya? Shen Tiejun sangat gembira. Ayahnya telah terbaring di tempat tidur selama 5 tahun. Dia telah mengundang banyak dokter terkenal untuk merawat ayahnya selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Dia bahkan tidak punya harapan lagi. Tetapi Mo Baisen telah berdiri dari tempat tidurnya lagi, yang membuatnya melihat harapan lagi. Qin Haodong berkata, saya tidak yakin sekarang, saya harus menemui pasien terlebih dahulu. Oh, silakan ke sini, Dr. Qin. Shen Tiejun dengan bersemangat mempersilakan Qin Haodong dan yang lainnya masuk. Di atas tempat tidur, terbaring seorang lelaki tua yang sudah lanjut usia. Dia adalah Shen Amuo, ayah Shen Tiejun. Shen Tiejun berkata dengan penuh semangat, Dr. Qin, silakan lihat, selama Anda bisa membangunkan ayah saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Jangan khawatir, aku akan melihatnya dulu. Qin Haodong berbicara sambil pergi ke samping tempat tidur dan meletakkan tangannya di denyut nadi Shen Amuo. 2 menit kemudian, dia mengetahui semua tentang kondisi Shen Amuo. Bagian tubuh lelaki tua itu yang lain normal, tetapi karena benturan eksternal di kepalanya, sarafnya rusak, itulah sebabnya dia menjadi seperti sayur. Melihat bahwa denyut nadinya sudah selesai, Shen Tiejun bertanya lagi, Dr. Qin, bagaimana keadaan ayah saya, apakah Anda bisa menyembuhkan penyakitnya? Qin Haodong berkata, tidak sulit untuk menyembuhkannya, aku akan segera membangunkannya. Mendengar bahwa Qin Haodong dapat menyembuhkan penyakit Shen Amuo, orang-orang yang hadir langsung menjadi santai. Mo Baisen berkata, Qin kecil, katakan padaku, bagaimana pemimpin lamaku bisa menjadi seperti sayur? Qin Haodong berpikir sejenak dan berkata, Tuan tua, misalnya, Anda adalah jenderal yang memimpin pasukan. Sekarang Anda terjebak di ruang komando dan tidak bisa keluar. Semua sarana komunikasi terputus oleh musuh, dan meskipun Anda memiliki ribuan tentara di luar sana, Anda tidak dapat memerintah mereka. Begitulah yang terjadi pada Tuan Tua Shen, otaknya tidak rusak, pikirannya normal, dan semua organ tubuhnya dalam kondisi baik. Cedera itu disebabkan oleh sistem saraf, yang menghubungkan otak dengan jaringan lain, perintah otaknya tidak dapat mencapai bagian lain, jadi dia menjadi seperti sayur. Setelah mendengarkan penjelasannya, Mo Baisen mengangguk dan berkata, bagus sekali, Anda memberi saya contoh, dan saya mengerti, dokter-dokter lain sangat kutu buku sehingga saya bahkan tidak dapat memahami mereka setelah mendengarkan mereka dalam waktu yang lama. Shen Tiejun berkata, Dr. Qin, kapan Anda ingin merawat ayah saya, apa yang perlu saya lakukan untuk mempersiapkannya? Tidak perlu melakukan persiapan, aku akan mengobati orang tua itu sekarang. Qin Haodong mengeluarkan tas jarum dan berjalan ke tempat tidur Shen Amuo. Cedera semacam ini merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter lain, tetapi tidak sulit baginya. Selama ia memperbaiki saraf yang rusak dengan akupuntur permajaan, lelaki tua itu dapat bangun kembali. Dia mengeluarkan jarum perak dan mengangkat tangannya untuk menusukkannya ke titik akupuntur di kepala lelaki tua itu. Pada saat ini, mereka mendengar teriakan keras, dan kemudian seorang dokter berjas putih bergegas masuk dari luar. Dia berteriak pada Qin Haodong dengan marah, apa yang kamu lakukan, siapa yang memintamu melakukan ini? Apakah kamu tahu betapa berbahayanya itu, tuan tua itu mungkin akan terbunuh. Saya yang meminta dia melakukannya, ada apa? Sebelum Qin Haodong sempat mengatakan sesuatu, lelaki tua itu, Mo Baisen, tiba-tiba menjadi marah. Dia menganggap Qin Haodong sebagai dokter ajaib yang menyelamatkan hidupnya. Dia juga calon cucu menantunya. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain datang dan mempermalukan Qin Haodong? Pria itu melirik tuan tuamu dan berkata dengan dingin, siapa kamu, mengapa kamu membuat keputusan yang terburu-buru? Tuan tuamu berteriak,
orang yang terbaring di tempat tidur adalah mantan pemimpinku, dan kita adalah saudara yang disumpah untuk hidup atau mati. Siapa kau? Mengapa kau memerintahku? Percaya atau tidak, aku akan meminta seseorang untuk mengusirmu. Karena telah menjadi tentara sepanjang hidupnya, ia menjadi pemarah. Ia langsung jengkel dengan sikap kasar dokter tersebut. Jenderal tua, jangan marah, kita ini keluarga. Saat mereka sedang berbicara, Zhao Weimin bergegas masuk dari luar. Melihat bahwa dokter berjas putih itu sedang berselisih dengan tuan tuamu, dia bergegas maju dan menjelaskan, Jenderal tua, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda, ini adalah Direktur Zuo Bufan. Direktur Zuo telah melakukan penelitian unik di bidang neurologi, ia adalah bakat ilmiah dan teknologi yang baru saja diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Huaxia dari luar negeri. Ia kembali ke rumah sakit pusat sebagai wakil dekan. Hari ini, saya mengundangnya untuk merawat Ten Shen. Mendengar perkenalan Zhao Weimin, Zuo Bufan cukup puas. Ia benar-benar berhak untuk berbangga diri. Ia adalah seorang ahli dalam pengobatan internal dan telah melakukan penelitian unik dalam bidang neurologi. Kali ini, Huaxia menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi, jadi ia kembali ke rumah. Demi Zhao Weimin, Mo Baisen mendengus dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah perkenalan itu, Zhao Weimin akhirnya melihat Qin Haodong. Dia melangkah maju untuk menyambutnya. Qin kecil, kamu juga di sini. Qin Haodong berkata, Menteri Zhao, saya di sini untuk merawat Tuan Tua Shen. Apa kau bercanda? Apa kau akan menyembuhkannya dengan omong kosongmu? Zuo Bufan menunjuk jarum perak di tangan Qin Haodong dan berkata, kau sama sekali tidak menyembuhkannya, kau membunuh orang, jika aku tidak menghentikanmu tepat waktu, aku khawatir lelaki tua itu sudah terbunuh sekarang. Qin Haodong mengerutkan kening. Pria ini terlalu kasar. Dia baru saja mengganggu perawatannya, dan sekarang dia mempertanyakan keterampilan medisnya. Dokter Zuo, tolong jaga mulutmu, saya adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok, dan saya sedang merawat pasien saya, mengapa Anda mengatakan saya membunuhnya? Zuo Bufan mencibir dan berkata, pengobatan tradisional Tiongkok, lucu sekali, bisakah pengobatan tradisional Tiongkok menyembuhkan penyakit? Qin Haodong sangat kesal dengan orang seperti ini yang dengan santai mempertanyakan pengobatan tradisional Tiongkok. Dia berkata dengan dingin, pengobatan tradisional Tiongkok telah diwariskan selama ribuan tahun di Huaxia. Mengapa tidak dapat menyembuhkan penyakit? Zuo Bufan berkata dengan nada meremehkan, kalau begitu, izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu struktur otak manusia? Apakah Anda tahu betapa rumitnya saraf? Apakah Anda tahu komposisi dasar sel saraf? Kau tidak tahu apa-apa, bukan, karena kau tidak tahu pengetahuan dasar, bagaimana kau berani memperlakukan sayuran yang keras, bukankah ini pembunuhan? Qin Haodong berkata dengan muram, ya, saya tidak mengerti hal-hal itu, tetapi apakah Anda tahu 5 elemen yin dan yang? Apakah Anda tahu apa itu titik akupuntur dan apa itu meridian? Apakah Anda tahu pentingnya Qi bagi tubuh manusia? Kamu juga tidak mengerti, kan, pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan Barat adalah dua sistem medis yang berbeda. Menurutmu mengapa aku harus tahu segalanya tentang pengobatan Barat? Melihat kedua orang itu bertengkar lagi, Zhao Weimin bergegas untuk menengahi mereka. Jangan marah, kalian berdua di sini untuk mengobati Tuan Tua Shen, kalian harus bekerja sama. Karena menghormati Zhao Weimin, Qin Haodong tidak mengatakan apapun lagi. Zuo Bufan mendengus dingin dan berkata, dalam perjalanan, Menteri Zhao sudah memberitahuku kondisi pasien, tapi aku masih ingin melihat informasi pemeriksaan secara rinci. Dokter Zuo, bahan-bahannya ada di sini. Shen Tiejun mengirim setumpuk materi tebal ke Zuo Bufan. Dia sekarang seperti orang yang tenggelam sambil memegang sedotan. Dia merasa bahwa semakin banyak ahli yang dimilikinya, semakin baik bagi ayahnya. Bab 770 Bangunkan Sayuran. Zuo Bufan memeriksa semua laporan pemeriksaan. Semakin banyak yang dibacanya, semakin serius keadaannya. Setelah selesai membaca, Shen Tiejun bertanya, Dokter Zuo, apakah penyakit ayah saya bisa disembuhkan? Zuo Bufan meletakkan materi tersebut dan berkata, pasien sekarang sakit parah, jika itu hanya ruptur saraf biasa, kita bisa mengobatinya melalui operasi, tetapi saraf pasien rusak di dalam korteks cerebral. Otak merupakan salah satu organ paling rumit dalam tubuh manusia, jika organ lain tersentuh selama operasi, pasien kemungkinan besar akan mengalami kematian otak atau lumpuh permanen, sehingga operasi tidak dapat dilakukan dalam kasus ini. Zhao Weimin mengerutkan kening. Dia mengundang Zuo Bufan ke sini dengan harapan besar. Dokter Zuo, menurut Anda rencana perawatan seperti apa yang harus dilakukan dalam kasus ini? Mengingat kondisi pasien secara keseluruhan, pilihan terbaik adalah perawatan konservatif, kata Zuo Bufan. Qin Haodong tidak dapat menahan diri untuk berkata, apa maksudmu dengan perawatan konservatif? Apakah kamu akan membiarkan pasien tidur seperti ini? Zuo Bufan meliriknya dan berkata, untuk saat ini, itulah satu-satunya cara. Qin Haodong mencibir, apakah ini rencana yang diberikan oleh seorang ahli sepertimu, apa bedanya? Tentu saja saya telah membuat perbedaan.
Saya seorang ahli dalam bidang neurologi, katanya dengan bangga. Saya baru saja mengembangkan obat baru yang dapat memperpanjang hidup pasien setidaknya 3 hingga 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Qin Haodong mencibir, apakah maksudmu membiarkan pasien terbaring di tempat tidur seperti ini selama 3 sampai 5 tahun lagi? Zuo Bufan berkata, saya yakin ini adalah pengobatan terbaik di dunia, hidup itu berharga, tetapi lebih baik berada dalam kondisi vegetatif daripada mati. Anda salah, ini adalah pengobatan terbaik yang dapat diberikan oleh pengobatan barat, tetapi pengobatan tradisional Tiongkok kami berbeda. Zuo Bufan berkata dengan dingin, apa maksudmu, apakah kamu punya rencana perawatan yang lebih baik? Qin Haodong berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak membuat masalah tadi, orang tua itu pasti sudah berdiri sekarang. Sungguh lelucon yang hebat, kata Zuo Bufan dengan nada meremehkan, saya sudah lama mendengar bahwa pengobatan tradisional Tiongkok adalah tipu daya untuk menipu orang, dan saya baru mengetahuinya hari ini. Saya khawatir Tuhan pun tidak dapat membangunkan sayur yang telah tertidur selama 5 tahun, tetapi Anda mengaku bisa. Jelas Anda berbohong. Melihat kedua orang itu bertengkar lagi, Zhao Weimin dengan cepat melangkah maju dan berkata, Dr. Zuo, Dr. Qin memiliki keterampilan medis yang sangat baik dan dikenal sebagai orang bijak medis di Huaxia. Saat ini, dia sangat menyesal. Jika dia tahu Qin Haodong ada di sini, dia tidak akan membawa Zuo Bufan. Keduanya adalah dokter yang hebat, tetapi pengobatan barat dan Tiongkok memiliki ide yang sama sekali berbeda. Zuo Bufan berkata sambil mencibir, orang bijak medis, pengobatan barat sangat maju, tetapi tidak ada yang berani menyebut dirinya orang bijak medis, hanya praktisi pengobatan Tiongkok yang berani melakukannya untuk memenangkan hati orang dan menipu pasien yang bodoh. Qin Haodong tidak ingin berdebat dengan orang seperti ini. Dia menoleh ke Shen Tiejun dan berkata, Paman Shen, jika Anda percaya pada pengobatan tradisional Tiongkok, saya akan mengobati tuan tua itu, jika Anda tidak percaya, maka saya akan pergi sekarang. Mo Baisen berteriak, tentu saja aku percaya padamu, bagaimana mungkin kami tidak percaya padamu, Qin kecillah yang menyelamatkanku, aku yakin dia bisa melakukan hal yang sama untuk pemimpin lamaku. Saya tidak setuju dengan pengobatan tradisional Tiongkok yang tidak ilmiah, yang hanya dapat memperburuk kondisi pasien atau bahkan menyebabkan kematiannya, kata Zuo Bufan. Pilihan terbaik adalah pengobatan konservatif. Qin Haodong menunjuknya dan berkata, apa yang disebut pengobatan konservatif Anda adalah membiarkan jenderal tua ini, yang telah berlari kencang di medan perang, berbaring di tempat tidur selamanya, itu sama sekali bukan terapi baginya, itu adalah penyiksaan. Apa gunanya terapi yang Anda sebut-sebut, yang hanya memperpanjang penderitaan selama 3-5 tahun lagi? Setelah itu, dia menoleh ke Shen Tiejun untuk meminta jawaban tanpa menunggu Zuo Bufan membantah. Bagaimanapun, dia adalah keluarga pasien, dan perawatan terakhir ada di tangannya. Zuo Bufan berkata, Tuan Shen, saya harap Anda mempertimbangkannya dengan saksama, perlakuan yang tidak bertanggung jawab ini hanya akan memperburuk kondisi pasien. Menghadapi dilema ini, Shen Tiejun ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya mendongak dan berkata, saya tahu karakter ayah saya, dia tidak ingin hidup hanya demi bertahan hidup, berbaring di tempat tidur seperti ini benar-benar siksaan baginya, saya menerima perawatan dari Dr. Qin. Setelah itu, dia berbalik dan memberi hormat standar militer kepada Qin Haodong. Dr. Qin, tolong selamatkan ayahku. Omong kosong, itu omong kosong. Zuo Bufan berbalik dengan kesal dan berkata kepada Zhao Weimin, Menteri Zhao, saya pikir Anda harus berdiri dan menghentikan lelucon ini. Zhao Weimin juga tidak puas dengan kesombongan dan sikap keras kepala Zuo Bufan. Ia berkata, Dr. Zuo, ini bukan lelucon, pengobatan tradisional Tiongkok juga dapat menyembuhkan penyakit. Meskipun Zuo Bufan sombong, dia tidak berani menyinggung otoritas Zhao Weimin. Setelah berpikir sejenak, dia menoleh ke Qin Haodong dan berkata, karena kamu telah memutuskan untuk mengobatinya, bagaimana kalau bertaruh? Qin Haodong berkata, baiklah, tapi apa? Jika kali ini kalian gagal mengobatinya, kalian harus meminta maaf kepada semua orang Huaxia di depan umum, mencabut gelarmu sebagai orang bijak medis, dan mengakui bahwa pengobatan tradisional Tiongkok adalah tipuan. Qin Haodong menatap Zuo Bufan dengan mata berbinar dan berkata dengan dingin, Dr. Zuo, saya rasa Anda harus menjelaskan satu hal, pengobatan tradisional Tiongkok telah diwariskan selama ribuan tahun, itu adalah harta karun bangsa kita, itu jelas bukan tipuan. Bahkan nenek moyang kalian bertahan hidup dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Dapat dikatakan bahwa tanpa pengobatan Tiongkok, kita berdua tidak akan lahir. Meskipun saya tidak dapat menyembuhkan penyakit Tuan Shen, itu hanya membuktikan bahwa saya tidak cukup tahu tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Itu tidak ada hubungannya dengan pengobatan tradisional Tiongkok itu sendiri. Zuo Bufan mencibir, ini semua hanya alasan, tidakkah kau berani bertaruh denganku? Qin Haodong berkata, tentu saja saya akan bertaruh dengan Anda, namun, taruhannya harus berubah, jika saya kalah,
saya akan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh bangsa, mencabut gelar saya sebagai orang bijak medis, dan mengucapkan selamat tinggal pada profesi dokter. Saya tidak akan pernah menjadi dokter lagi. Zuo Bufan berkata, tidak apa-apa, jika saya kalah, saya juga akan meminta maaf kepada pengobatan tradisional Tiongkok di depan umum. Pada saat yang sama, saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada profesi dokter. Tidak, aku tidak berpikiran sempit sepertimu. Qin Haodong menatap Zuo Bufan dan berkata, menurutku setelanmu bagus, jadi gunakan saja sebagai taruhan. Jika kau kalah, kau akan menanggalkan setelan ini dan memberikannya padaku. Ekspresi Zuo Bufan tiba-tiba berubah. Taruhan itu tampak kecil, tetapi jika dia ditelanjangi di depan umum, bagaimana dia, seorang dokter yang sudah pensiun, seorang ahli penyakit dalam, dan wakil presiden rumah sakit pusat, akan menghadapi publik di masa depan? Melihat dia ragu-ragu, Qin Haodong bertanya, ada apa, Dr. Zuo? Tidak berani. Tidak ada yang tidak berani kulakukan, kalau begitu, sudah diputuskan. Sebagai seorang ahli medis yang pernah belajar di negara M, ia telah melihat hampir semua kasus medis di dunia. Ia belum pernah mendengar ada orang yang dapat membangunkan sayuran dalam waktu singkat. Itu sama sekali tidak mungkin. Jadi dia yakin dia akan menang. Dia bahkan akan mempertaruhkan nyawanya sendiri, apalagi jas. Setelah itu, dia menoleh ke Zhao Weimin dan berkata, Menteri Zhao, tolong jadilah saksi bagi kami, kalau tidak, seseorang akan mengingkari janjinya. Zhao Weimin tampak malu. Salah satu dari mereka adalah praktisi pengobatan Tiongkok terbaik di Huaxia sementara yang lainnya adalah tokoh terkemuka dalam pengobatan barat. Keduanya adalah tangan kanannya. Namun, mereka sudah ada di sana, dan dia tidak bisa menolak. Dia hanya bisa berkata, baiklah, aku akan membuatkan notaris untuk kalian berdua. Setelah taruhan diselesaikan, Qin Haodong mengeluarkan jarum perak lagi dan berjalan kembali ke tempat tidur. Ia memiliki keyakinan 100% pada pengobatan tersebut. Ia tidak mengetahui struktur otak manusia atau komposisi neuron, tetapi hal-hal ini tidak berarti apa-apa baginya. Sebagai praktisi pengobatan Tiongkok, ia hanya perlu mengetahui di mana letak masalah pada meridian pasien dan kemudian mencoba mengatasinya. Di bawah pengawasan rohnya, ia mengunci lokasi di mana saraf Shen Anguo rusak. Kemudian, ia mulai menggunakan akupuntur peremajaan untuk menghubungkan sarafnya yang rusak. Tak lama kemudian, lebih dari selusin jarum perak ditusukkan ke titik akupuntur utama di kepala Shen Anguo. Ki sejati kayu hijau terus mengalir ke tubuh Shen Anguo bersama dengan jarum-jarum perak, menyehatkan meridiannya yang terluka dengan metode akupuntur pemulihan. Sekitar 10 menit kemudian, ia mengambil kembali jarum perak itu. Pada saat ini, semua meridian yang terluka telah terhubung, dan meridian di kepalanya menjadi normal kembali. Setelah menyingkirkan jarum perak, ia memijat dada dan dantian Shen Anguo beberapa kali lagi. Pasien itu telah berbaring di tempat tidur selama 5 tahun. Meskipun organ-organnya masih utuh, meridian dan darahnya telah jatuh ke dalam kondisi setengah sadar. Tubuhnya sepenuhnya aktif setelah diberi nutrisi oleh ki asli kayu hijau. Semua orang di sekitar menatap Qin Haodong dengan gugup sementara Zuo Bufan masih menunggu dengan jijik. Dia menatap langit-langit, menunggu Qin Haodong mempermalukan dirinya sendiri. Melihat Qin Haodong menyimpan jarum perak, Shen Tiejun buru-buru bertanya, Dr. Qin, bagaimana keadaan ayahku? Tidak masalah, dia sudah pulih sepenuhnya sekarang. Setelah Qin Haodong berkata demikian, dia menoleh ke arah Zuo Bufan dan berkata, Dr. Zuo, jas Anda sudah menjadi milik saya, cepat lepas. Itu konyol. Zuo Bufan menatap Shen Anguo yang masih terbaring di tempat tidur. Apakah kamu yakin dia sudah sembuh? Aku sarankan kamu cepat-cepat memeriksa pasienmu lagi, aku khawatir dia sudah mati otak sekarang. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Shen Anguo sudah tertidur cukup lama, Qin Haodong memberinya waktu istirahat. Melihat sudah hampir waktunya, dia mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk dantian Shen Anguo. Dengan suara keras, Shen Anguo yang sedang berbaring di tempat tidur tiba-tiba membuka matanya dan duduk. Dia sama sekali tidak merasa kaku. Melihat lelaki tua itu tiba-tiba duduk, yang lain terkejut dan mundur beberapa langkah. Shen Tiejun sangat gembira dan segera berlari ke depan untuk mendukung lelaki tua itu. Dengan air mata mengalir di wajahnya, dia berkata, Ayah, akhirnya ayah bangun. Apa, bagaimana ini mungkin? Mata Zuo Bufan membelalak karena sangat terkejut. 10 menit yang lalu, dia baru saja terbaring di tempat tidur, tetapi tiba-tiba dia duduk. Ini benar-benar mengejutkan. Meskipun Shen Anguo telah berbaring di tempat tidur, otaknya, seperti yang dikatakan Qin Haodong, tidak mengalami kerusakan apapun, jadi dia mengenali segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Dia berbalik dan kedua kakinya menyentuh tanah. Berdiri dari tempat tidur, dia meraih lengan Qin Haodong dan berkata dengan penuh semangat, Terima kasih banyak, dokter ajaib kecil, tanpamu, sisa hidupku akan hancur total. Kemudian dia menoleh dan menatap tajam ke arah Zuo Bufan. Dasar tukang omong kosong, kau tahu betapa menderitanya aku selama bertahun-tahun ini,
Aku bahkan tidak bisa bergerak, yang bahkan lebih menyakitkan daripada kematian. Kau ingin aku hidup lebih dari 3-5 tahun, apa yang kau pikirkan? Ketika dia mendengar rencana perawatan Zuo Bufan, dia sangat marah, tetapi sangat disayangkan dia tidak bisa bergerak, atau dia akan melompat dan membunuh orang ini. Pada titik ini, Zuo Bufan tidak percaya apa yang terjadi di depannya. Jika dia tidak memeriksa materinya, dia akan mengira lelaki tua itu adalah aktor yang disewa oleh Qin Haodong. Bagaimana mungkin seorang sayuran bisa bangun secepat itu? Qin Haodong menatapnya dan berkata, Dr. Zuo, jika Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan, silakan buka pakaian Anda sekarang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.